Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yuningsih. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dari LPTK UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja dalam PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Yang memimpin doa Mas Ferdi. Oke Mas, siapkan dulu teman-temannya Mas. Ya, sudah izin anak-anak, silakan duduk kembali. Baik, sebelum Bu Guru mulai pelajarannya, Bu Guru absen dulu ya. Bu Guru absen dulu, mulai dari Mas Pisang. Ya, Mas Rama. Ya, Mas Iqbal. Ya, Mbak Kansa. Ya, Nanda. Mbak Feli. Ya, Mbak Betty. Ya, Mas Ferdi. Ya, Mas Rafael. Ya, tadi semuanya hadir ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang air sebagai sumber kehidupan, bagaimana proses terjadinya siklus air. Jadi hari ini kita belajar pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan dan sosial. Tapi kita ambil yang IPA dulu, materi air sebagai sumber kehidupan. Sebelum kita beranjak ke materi, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Sudah siap? Di sana
Agar kita lebih semangat, kita nyanyi lagi, tapi nyanyinya nyanyi slow, tidak seperti Indonesia Raya tapi yang bersemangat. Nah, ini lagu berikutnya, ini nanti adalah lagu tik 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 bunyi hujan. Sambil tepuk tangan boleh. Ya, kita berlanjut di sebelum ini Bu Guru akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Yang bisa menjawab, silakan tunjuk tangan. Tapi kalau semuanya bisa menjawab, ya kita jawab sama-sama. Soal nomor 1. Kira-kira kita belajar apa dari lagu tadi? Kita belajar apa? Yang lagu tik 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 bunyi hujan. Belajar apa? Tentang hujan. Tentang hujan. Betul sekali. Kita belajar tentang hujan. Nomor 2. Dari mana turunnya hujan? Mas Iqbal, dari mana turunnya? Dari langit. Betul. Kok bisa dari langit ya, Mas? Ada yang tahu nggak? Kok bisa airnya naik ke atas, Bu? Yo, ada yang bisa jawab tidak? Sudah bisa jawab belum? Belum? Nah, nanti akan kita cari tahu dalam pembelajaran kita hari ini. Kemudian, apa gunanya air hujan? Nah, ini Bu Nurul tanya satu-satu dari Mas Rafael. Ayo Mas, gunanya air hujan untuk apa Mas? Mandi boleh. Mandi hujan. Mas Ferdi? Mencuci baju. Pak Ferdi? Menyiram tanaman, betul. Mbak Feli? Boleh. Mbak Nanda? Ya, betul. Mbak Kansa? Cuci piring boleh. Mas Iqbal? Cuci buah-buahan. Mas Rama, buat apa air hujan Mas? Betul, menyirami tanaman. Mas Bisma, kalau air hujan berpakai buat apa Mas? Oh, mencuci sepatu. Mencuci sepatu sambil hujan-hujan ya Mas? Baik, kita lanjutkan. Nah, nanti Bu Guru akan menampilkan tampilan PowerPoint dan juga video pembelajaran tentang siklus air. Nanti kalian mencermati, ya, mencermatinya. Setelah itu nanti kita akan membuat infografis. Apa itu Bu infografis? Infografis itu membuat tentang sebuah gambar dan juga ada keterangannya, ya. Nanti infografis yang akan kita buat tentang siklus hujan atau bagaimana prosesnya bisa terjadi hujan. Kemudian nanti setelah itu kalian akan mempresentasikan, maju ke depan, menerangkan satu-satu. Jadi nanti satu memegang, satu menceritakan prosesnya. Ya. Nah, sebelum kita membuat infografis, kita terlebih dulu menyaksikan video pembelajaran siklus air berikut ini, ya. Halo sobat pelajar, kembali lagi di ruang belajar. Kali ini kita akan membahas tentang siklus. Nah, sebelum ini menurut lanjutkan, bagikan materinya ya. Silakan dicermati dulu. Seperti yang kita ketahui, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air biasa kita gunakan untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Tahu nggak sobat pelajar, kenapa air yang terus kita pakai tidak pernah habis? Itu karena terjadi siklus atau daur air. Nah, seperti apa siklus air itu? Berikut penjelasannya.
adalah perputaran air secara terus-menerus Ya, silakan dari bumi dicermati ke dulu atmosfer video lalu kembali pembelajarannya. lagi ke bumi Jika sekiranya ada yang penting, silakan dicatat di belakang kondensasi di dan belakang presipitasi. kertas yang tadi belum Perhatikan skema berikut silakan ini. membuat catatan. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau ke dalam tinggi. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke tataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan tentang siklus air. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami. Baik, kita mulai video pembelajarannya ya. Silakan dicermati, catat hal yang penting. Oke, ya, silakan. Siklus air. Seperti yang kita ketahui, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air biasa kita gunakan untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Gunanya air yang tadi sudah Tahu nggak dijelaskan. saudara, kenapa air yang terus kita pakai tidak pernah habis? Kenapa air yang Karena kita pakai tidak terjadi siklus asal dari air. Nah, seperti apa siklus air itu? Berikut penjelasannya. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Oke, videonya Bu Nurul pause dulu, Bu Nurul berhentikan sebentar. Proses pertama yang terjadi pada siklus air adalah proses evaporasi. Oke. Proses evaporasi, proses penguapan air yang ada di laut, di sungai dan danau akibat panas dari sinar matahari. Betul sekali. Kita lanjutkan videonya. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Ya. Proses penguapan yang kedua adalah proses transpirasi. Nah, kalau di transpirasi ini yang menguap adalah tumbuhan. Tuh. Kalau yang evaporasi tadi yang menguap apa? Apa? Ya, air sungai, air danau, air laut ya. Jadi yang pertama tadi adalah proses evaporasi. Kemudian yang kedua adalah transpirasi. Kita lanjutkan ke proses berikutnya. Cermati videonya. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Ya. Berikutnya adalah proses kondensasi. Kondensasi adalah uap air dari permukaan bumi naik ke atas udara membentuk awan. Kemudian kumpulan uap air tadi akan mengalami pengembunan sehingga terbentuklah titik-titik air. Nah, proses berikutnya kira-kira kalau sudah mendung, sudah ada titik-titik airnya, kira-kira akan terjadi apa? Hujan. Betul sekali. Kita Angin akan membawa awan ke daratan atau ke dalam tinggi. Berikutnya,
Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa secara keseluruhan jumlah air di bumi cenderung tetap, yang berubah hanya wujud dan tempatnya. Meskipun begitu, kita tetap harus menghemat penggunaan air dengan cara mematikan keran air jika tidak digunakan, memperbaiki kebocoran air, dan selalu memantau penggunaan air. Gimana sudah pelajar? Bisa dipahami ya? Di sini ada latihan soal pas sudah pelajar. Itu ada soalnya. Dan kamu jawabannya boleh di kolom komentar ya. Nah, ada latihan soal. Proses menguapnya air yang ada di laut oleh sinar matahari dinamakan proses evaporasi. Pintar, berarti sudah paham ya tadi dari materi yang disampaikan melalui video tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga merupakan siklus hujan ya. Ini keterangannya sudah ada, tapi sudah termuat dalam videonya tadi. Jadi di videonya tadi sudah diterangkan proses terjadinya siklus air. Nah, siklus air atau siklus hidrologi adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Jadi airnya kalau di bumi bisa habis tidak? Tidak. Oke. Kemudian kita berlanjut ke evaporasi. Ya, evaporasi adalah proses penguapan abiotik atau proses perubahan proses penguapan dari air laut, air danau dan air sungai. Ya. Berikutnya ada transpirasi. Kalau transpirasi tadi proses penguapan dari apa? Dari apa? Ya? Dari apa? Tumbuhan. Kondensasi adalah proses pengembunan di mana terjadi titik-titik awan yang berkumpul di atas. Oke, berikutnya adalah presipitasi atau turunnya hujan. Jadi ketika hujan itu tadi berasal dari proses kondensasi dari titik-titik air, kemudian titik-titik air tersebut jatuh ke bumi, maka terjadilah presipitasi atau terjadilah air hujan. Nah, setelah kita tadi mencermati tampilan video pembelajaran yang sudah tadi Bu Nurul putarkan, kemudian mencermati juga penjelasan dari Bu Guru tadi, juga dari lagu Tik 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 bunyi hujan yang tadi kita dengarkan dan kita nyanyikan sama-sama. Bu Guru akan memberikan tugas buat kalian untuk mengecek apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran yang baru saja kita pelajari. Bu Guru bagikan LKPD-nya. Ini lembar kerja peserta didik. Ini nanti tentang proses terjadinya hujan, ya. Proses terjadinya hujan. Silakan kalian kerjakan. Kalau sudah selesai, Bu Guru kumpulkan. Diberi nama ya. Silakan Mas. Silakan Mas. Silakan. Ya, udah ada. Kembali. Jadi ini Mas Edi. Ya. Silakan diisi ya. Ada kesulitan tidak? Ada yang masih bingung tentang prosesnya? Nomor 1 itu proses air yang keluar dari tanah. Kemudian yang nomor 2 itu proses penguapan air laut. Nah, tadi namanya apa? Penguapan air laut. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3, penguapan tumbuhan, namanya apa? Nomor 4, proses titik-titik menjadi awan, namanya apa? Silakan ditulis. Benar yakin kalian bisa semuanya.
Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 5 dan 6. Oh sudah, bawah sini Mas. Ya, Mas Tika sudah selesai. Terima kasih. Berikutnya, yang sudah selesai? Mas Rafael belum? Belum. Oh Mas Nama, ya. Bagus. Ya. Bagus. Ya. Ah, cepat sekali. Oke. Tasnya jatuh ya? Bentar. Ini punya siapa? Mas Tadi sudah? Ya. Mas Rafael? Kurang berapa Mas? Ya, Mas Rafael kurang 3. Mas Bisma? Sudah, sip. Kurang siapa lagi? 1. Ya. Kita tunggu Mas Rafael sebentar. Nah, setelah ini, setelah mengerjakan LKPD, kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking dulu. Oh iya, Mas Rafael sudah selesai. Sudah, ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya supaya tidak ngantuk, tidak kaku badannya. Kita senam dulu sebentar ya. Ya. Bentar, kamera satunya mau dulu aku. Ice breaking. 5, 4, 5, 4, 3, 2. Bentar. Ayo Mas, semangat. Mas Siska semangat. Ayo Mas Rafael. Pak Hedi, siap. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Ya, untuk kegiatan berikutnya adalah penggunaan media handphone. Handphone ini nanti akan Bu Guru pinjamkan ke kalian. Nanti akan Bu Guru buat 2 kelompok. Kita akan belajar tentang siklus air
berdiri saja, posisinya enggak usah. Ya, Mbak Anda ke sini, Mbak Kansa ke sini. Mbak Kanda ke sini juga enggak apa-apa, biar dua-dua. Ya. Iya, Mas. Berdiri di sini, ya. Ya, semua berdiri. Semua berdiri. Ya, semua berdiri berkelompok di sini. Ya. Mas Iqbal. Ya, ini nanti di play ini ya Mas ya, sebentar nanti menurut apa nih? Ya, silakan di scan dulu. Di scan dulu Mas. Ya, ini namanya media augmented reality, media AR. Jadi di scan barcode, kemudian nanti akan muncul gambar 3D-nya. Kelompok S ini sudah belum? Ya, belum. Ini Mas, di play Mas. Ya. Ya, sudah terlihat kan? Bagus kan? Nah, bagus kan? Sudah pernah lihat belum kayak gitu? Belum? Belum. Nah ini, ya. Itu kan ada proses-proses terjadinya hujan. Nah kan? Bagus kan? Ya. Nanti di rumah Bu Guru akan kirimkan barcode-nya. Silahkan diputar di rumah ya. Bisa diputar di rumah nanti pakai HP kalian. Sudah punya HP belum? Oh, ampun, udah punya HP. Sip. Ya. Ya, silakan kembali ke tempat duduk semula. Ini akan Bu Guru simpan. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ya, berikutnya kegiatan berikutnya adalah membuat siklus air menggunakan kertas. Ya, sebenarnya Guru sudah menyiapkan kertas lipat, tapi karena nanti waktunya terlalu lama, Guru print di kertas kapas seperti ini. Ya, silakan kelompoknya yang sudah dibuat berkelompok di tempatnya masing-masing. Kelompok Mbak Betty kumpul di tempat Mbak Betty sini. Terus kelompoknya Mas Iqbal di sini. Terus kelompok satunya lagi di tengah. Yuk, silakan tempatkan diri. Guru akan bagikan lembar kerjanya. Nanti kalian akan membuat seperti ini. Nah, akan membuat seperti ini dari kertas yang akan Bu Guru bagikan. Silakan bekerja sama. Ada yang menggunting, ada yang menempel. Ada yang sebentar, Pak Satu. Silakan masuk ibu. Ya, potongannya kayak ini. Nah, ini untuk contoh ya. Kertasnya silakan, ini bisa langsung dipotong. Dipotong ini ambil kertasnya. Ya, gerak cepat ya. Ya.
Ada yang kesulitan? Gimana Mas Ferdi? Nah, itu udah masuk sini. Ya. Namanya nanti silat dong. Kan daripada kalian menggambar seperti kemarin. Nanti kelompok sini yang akan mempresentasikan siapa? Nanda ya, Mbak Nanda ya? Mbak Nanda, jadi nanti presentasinya menceritakan yang kamu bikin ini tadi. Ini adalah proses siklus air. Terus proses penguapan air laut disebut apa Mbak? Proses penguapan air laut disebut evaporasi. Terus proses penguapan tumbuhan disebut transpirasi ya. Terus proses titik-titik air menjadi awan namanya apa? Kondensasi. Kan Mas ya. Setelah ini ya presentasi. Selesai. Ya, dua. Tulisannya nanti ditulisi. Biar nanti presentasi lebih mudah. Nanti ditulisi ya prosesnya biar presentasinya lebih mudah. Apa Mbak Mas? Sebentar, dipakai. Ya? Ada yang sudah siap presentasi? Mas Iqbal, sudah siap? Ya Mbak Nanda ya, yuk. Biar makin cepat. Ya, biar makin. Ya Mbak ya. Semakin cepat maju, semakin cepat kita selesai. Silakan. Ya. Ya Mas. Mas Rahman, ditemani bertiga. Ya Mas Rahman. Ya, geser lagi. Maaf, geser lagi, Mbak. Terus. Iya. Ya, silakan. Saya akan menjelaskan proses Ya. Saya akan menjelaskan. tentang gunungan hujan. Ya. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, silakan, boleh kembali ke tempat duduk. Terima kasih Mbak Betty, Mbak Kansa, Mas Rama. Berikutnya, Mbak Nanda, ayo. Saya akan menjelaskan Tentang Yeah. air laut membuat evaporasi. Tumbuhan menguap berupa proses transpirasi. Kemudian titik-titik air proses kondensasi. Ya, kemudian setelah itu apa Mbak? Terjadi air hujan namanya proses presipitasi. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, berikutnya kelompoknya Mas Iqbal. Ya di sini ya. Ya. Mas geser ke sini lagi. Ya, Mas Iqbal ya, Mas Iqbal. Nah. Mas madepnya ke sini, kameranya di sini. Ya. Mas nutupin no. Kamu ngadepnya ke sini, Mbak Feli maju ke sini.
Nah, madep sini Mas. Nah, sip. Yuk, silakan. Nama proses air hujan. Penguapan air disebut evaporasi. Ya, Perubahan pokok disebut transpirasi. betul. Titik air disebut kondensasi. Betul. Titik air air hujan disebut presipitasasi. Betul. Kasih jempol. Terima kasih buat Mas Ika, Kak Teli, dan Mas Isma. Ya, terima kasih atas presentasi hari ini. Semuanya luar biasa, semuanya bagus. Ya, untuk kegiatan terakhir adalah proses evaluasi. Jadi guru bagikan soal, silahkan soalnya nanti kalian kerjakan diberi nama, ya, diberi nama. Ini untuk mengukur tingkat pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini. Diberi nama kerja terus. Oh, sampel. Yeah. Oh, yeah. Ini sudah, ya. Mana mana? Nah, selama pembelajaran ini tadi, kalian menemui kesulitan apa saja? Yang paling susah apa dalam pembelajaran kita hari ini? Ada yang sulit memotong? Kesulitan apa? Menempel? Mas Ferdi apa ya? Nah, setelah kita mempelajari materi tentang siklus air hari ini, bagaimana perasaan kalian? Apakah senang? Apakah susah? Senang. Hal apa yang paling membuat kalian senang? Pas apa? Apakah menonton video pembelajaran? Apakah ketika membuat infografis? Apakah waktu mengerjakan LKPD? Mbak Betty, yang paling disuka apa Mbak Betty? Kegiatan kita hari ini. Apa? Presentasi? Ya. Mbak Nanda, yang paling disukai dari kegiatan kita apa Mbak? Presentasi. Terus Mas Iqbal, kegiatan yang paling disukai Mas Iqbal apa? Hah? Ya. Nah, kita sudah berlatih presentasi ya. Daripada yang dulu-dulu, kita sudah melakukan presentasi. Kemudian untuk tugas berikutnya, untuk pertemuan depan kita akan belajar kelanjutan dari siklus air yang berupa penyaringan air kotor. Nah, proses terjadinya penguapan air tanah, proses penguapan air laut, air sungai dan air danau tadi namanya apa? Namanya apa? Evaporasi. Betul. Kemudian proses terjadinya penguapan pada tumbuhan namanya transpirasi. Pinter. Kemudian proses terjadinya titik-titik air menjadi awan namanya kondensasi. Satu lagi, proses terjadinya titik-titik air dari atas ke bumi namanya presipitasi. Bagus sekali ya. Oke, baiklah. Untuk materi hari ini kita sudah lengkap semua, sudah kita kerjakan semua. Nanti kita akan persiapan untuk pertemuan berikutnya. Oke, sekarang pembelajaran bisa kita akhiri sekarang. Ya, sebelum kita selesai
Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kesehatan. Ya. Dari Mas Rafael. Terima kasih Mas Rafael. Terima kasih Mas Ferdi. Terima kasih Mbak Betty. Terima kasih Mbak Ferdi. Terima kasih Mbak Nanda ya. Terima kasih Mbak Kansa. Terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih Mas